Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi di wawancara eksklusif bersama dengan Tribun Lampung. Nah Tribuners, di wawancara eksklusif kita kali ini, saya sudah bersama dengan Kepala Cabang Auto 2000 Wai Halim, Bapak Helmiansyah. Halo Pak. Ya, halo. Selamat sore. Iya. Apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah. Iya. Iya, nah Pak, kita hari ini Pak mau ngobrol nih soal yang lagi banyak dibicarakan masyarakat saat ini, PPNBM. PPNBM ya, lagi hot ya. Lagi hot banget Pak, ya. Jadi ini pemerintah ini akan menerapkan PPNBM bagi penjualan mobil baru Pak. Karena sekarang ini kan penjualan mobil kan sedang lesu-lesunya karena pandemi COVID-19 yang nggak tahu apa ya Pak. Benar. Ya, nah Pak, jadi PPNBM ini sebenarnya apa sih Pak? Mungkin ada masyarakat yang belum tahu Pak. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih kesempatannya kita bisa silaturahmi dan juga bisa berbagi informasi tentunya nanti di sesi ini. Pertama-tama saya perkenalkan diri, nama saya Helmiansyah, saya Kepala Cabang Auto 2000 Wai Halim, dealer Toyota di Bandar Lampung, sekaligus juga ya mungkin juga mewakili teman-teman dari Kik Asra. Jadi bicara PPNBM itu bukan sesuatu yang asing ya di industri otomotif ya, karena memang secara garis besarnya mobil itu masih dalam kategorikan sebagai barang mewah, sehingga kena yang namanya pajak pertambahan nilai. Nah, sebenarnya kalau orang beli mobil, komponen yang dikenakan pajak ataupun pajak yang dibayarkan oleh customer itu nggak cuma PPNBM, ada yang namanya PPN, pajak pertambahan nilai itu sebesar 10%. Kemudian ada juga biaya balik nama kendaraan baru, itu untuk di Lampung kenanya 12,5% dari harga pokok penjualan mobil. Kemudian ada juga PKB, pajak kendaraan bermotor. Jadi kurang lebih ada 4 komponen pajak ya. Jadi saya orang kalau beli mobil tuh nyumbang pajaknya gede loh buat negara gitu kan. Nah untuk PPNBM sendiri itu memang tarifnya bervariatif sih. Ada yang dari 0% sampai dengan 125% dari harga pokok penjualan mobil. Tergantung apa? Tergantung cc kendaraannya, kapasitas kendaraannya, jenis mobilnya, kemudian berapa banyak komponen yang disuplai dari lokal, kemudian apakah mobil itu diproduksi di dalam negeri atau diimpor bulat-bulat dari luar negeri, itu juga mempengaruhi tarif PPNBM itu sendiri. Nah, singkat kata nih, PPNBM ini kan menjadi struktur pembentuk harga. Nah, pemerintah itu menganggap industri otomotif itu harus dibantu dengan cara PPNBM-nya itu direlaksasi atau di-correcting lah, dikasih diskon atau mungkin ditiadakan gitu loh, sehingga secara harganya nanti akan jauh lebih terjangkau buat masyarakat.